Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 155 surat An-Nisa. Ngaji ya? Ngaji? Gus. Ngaji atau ngantuk? Atau ngaji sambil ngantuk? Atau ngantuk sambil ngaji? Ngaji, Gus. Ngantuk sambil ngaji atau gimana nih? Siap Apa? ngaji. Ngaji sambil. Saya ngantuk ini Bu Rahma. Jangan dong Gus. Loh, nah hanya saya yang nggak boleh ngantuk. Yang lain boleh. Iya. Pak Bakrul, gimana ini Pak Bakrul? Kayaknya hanya saya boleh, yang nggak Gus. boleh ngantuk. Hah? Boleh, saya lihat boleh. Lah kalau saya ngantuk gimana? Coba kayak gini. Kayaknya hanya saya yang nggak boleh ngantuk. Gus Glory Saya itu yang ngantuk tapi bisa ngajar gitu. Oh gitu ya. Oke. Kayak pasukan khusus yang bisa tidur di atas pohon sambil jalan gitu ya. Sambil jalan bisa tidur. Iya. Cundullah itu tidak boleh ngantuk Gus. Saya ini tidak boleh libur, tidak boleh sakit, tidak boleh karena sibuk lalu nggak ngaji, ya kan? Amin, amin, amin. Tidak boleh off kamera, apalagi off mikrofon, tidak boleh. Wis aku tok sing nggak oleh gitu ya toh. Kalau Mas Puji boleh, Pak Yayan boleh, Bu Tanti boleh, Mas Murtono boleh, Pak Oko boleh ya. Nah ini gimana ini? Saya ngantuk ini, gimana ini? Nah, ngantuk ini. Apalagi ini mau berangkat lagi nih. Sekarang di Mabes tapi mau berangkat lagi nih sudah. Mau keliling Jawa Tengah, mau ke Lampung. Masya Allah. Di nyiapin mobil ini barusan ini. Kemarin ganti ball join sama Bosch Am, Mbak Bahrul. Nyari di Gedung Doro kemarin saya. Sekarang jadi ngerti mobil saya. Rusak ini, rusak itu, ganti ini, ganti itu. Ya karena perjalanan akhirnya memang nyari mobil fit. Karena sekarang kalau pesawat ke pesawat susah, wong jauh dari bandara. Kayak ini nanti insya Allah kita mau keliling Jawa Tengah, lalu ke Serang, kemudian ke Lampung, atau ke Lampung dulu, baru ke Serang, baru ke Jawa Tengah. Kan nggak mungkin kalau nggak bawa cumi-cumi darat, ya kan? Nah, kayak gitu kalau mobilnya nggak disiapkan dengan fit, dari ini pagi ini mau di sporing, mau di balancing, ganti Bosch Am, mau ganti ball join, disiapkan ganti oli, ganti filter solar, filter oli, ganti macam-macam ini, biar sip nanti di perjalanan. Tapi juga nyiapkan punggungnya, biar nggak encok, ya kan? Juga nyiapkan madunya untuk sahurnya nanti. Karena kan hampir pasti banyak sahur di jalan, entah di rest area, gitu. Ini sudah yang kesekian belas kalinya mau touring. Cuman nggak kepengen Pak ikut touring bareng saya gitu. Jadi yang ya nggak tahu jadi yang bagian apa. Nggak pengen teman itu. Pengennya ya kerja terus gitu. Tapi ya kerja dari saya mau. Ayo, masa hidup dari remaja sampai nanti pensiun, sampai tua, sampai wafat itu nggak merasakan nikmatnya hidup yang tanpa ada harapan gaji dari manusia, hanya harapan gaji dari Allah. Entah 1 bulan, 2 bulan itu harus pernah nyoba, Rek. Wong misalnya orang-orang luar negeri itu dulu ya. Mereka itu pasti meluangkan waktu untuk 1 bulan atau minimal seumur hidup mereka pernah entah 2 atau 4 kali itu yang benar-benar free menjelajah dunia. Tapi kalau mereka kan hanya untuk menikmati ya. Kalau kita kan untuk menikmati iman kita.
Itu. Ya tetap kerja, tapi harus ada itu waktu yang diluangkan untuk benar-benar kita menjelajah bumi. Ya sepanjang kita mampu lah. Itu ada Pak Bahrul itu umurnya sudah berapa puluh, hampir 70 itu. Tapi ya masih nyetir ke sana kemari, kemarin ketemu di Kalimantan, nyetir sendiri. Oh, itu mobil-mobil tua yang disetirin kemana-mana. Saya enggak berani itu. Tapi karena beliau ngerti mesin ya, saya kalau gitu harus tetap dengan mobil yang benar-benar fit. Ya, ayo kapan-kapan kita agendakan bareng gitu loh, ya. Oke, kembali ke ayat Siap, ini. Gus. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fama naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin. Qaulihim qulubuna gulfun. Kami menghukum mereka, itu kata Allah. Kenapa coba? Fabima. Karena sebab apa coba? Ya. Itu karena mereka fabima misaqahum, karena mereka melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian. Apa perjanjiannya? Mereka jelas talbisul haqqa bil batil. Kan wala talbisul haqqa bil batil. Sudah perjanjiannya jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kan gitu. Lah kalau sudah diberitahu jangan, tapi ternyata orang Bani Israel atau Yahudi tetap. Yang kedua, jangan menyembunyikan kebenaran, taktumul haqqa. Yang ketiga, jangan membunuh para nabi. Membunuh nabi, ya karya Yahya yang kemarin kita ceritakan. Yang keempat, jangan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mereka membuat-buat iftarahu, membuat-buat seolah-olah Allah mengharamkan ini, menghalalkan itu, padahal yang haram malah dihalalkan, yang halal malah diharamkan. Ya, kemudian riba. Itu orang Yahudi yang pertama, Bani Israel pertama itu. Jangan. Kemudian mengurangi timbangan. Jangan. Itu perjanjian-perjanjian dengan Allah begitu. Termasuk membenarkan kitab-kitab yang datang sesudahnya atau sebelumnya. Nah, itu selalu dilanggar sama mereka. Termasuk perjanjiannya khusus dengan Bani Israel, kalau itu kan sifatnya umum ya, dengan semua umat juga begitu. Tapi yang khusus dengan Bani Israel misalnya, nanti kalau kamu masuk Baitul Maqdis atau Palestina itu, harus dengan bersujud, mereka dengan merangkak. Harus mengatakan khitbatun yang artinya naghfir lakum, untuk minta ampun kepada Allah, tapi diganti kintotun, jaluk makanan, jaluk gitu. Itu selalu dirubah, diganti, diingkari janji-janjinya. Misaqon ghalidhonya itu diingkari. Jangan menyembah selain Allah. Ini Nabi Musa mau naik ke Bukit Tursina untuk iktikaf 40 hari. Lah pulang malah sudah bikin sapi emas untuk dijadikan katanya wasilah. Sedemikian banyak ini yang kemudian Allah naqdihim. Jangan la ta'du fis sabti. Apa tadi? La ta'du fis sabti. Jangan melanggar batasan hari Sabtu. Dilanggar. Refleksi kita, kalau umat Yahudi melanggar batasan hari Sabtu, kita sangat mungkin juga sering melanggar batasan hari Jumat. Nah, kemarin sudah saya beri satu kisah yang menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Jumu'ah, ya, ayat yang terakhir di terakhir itu, bahwa bahkan ketika hari Jumat Rasulullah khutbah itu loh, ada pedagang yang datang itu loh, Nabi Muhammad ditinggal sendiri. Gitu. Wataraukuka iman, ditinggal sendiri. Sering nggak sampean begitu?
Berarti ada satu ciri Bani Israel di kita itu. Nah, ternyata itu naqdihim. Allah menghukum mereka itu karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran perjanjian dengan Allah. Nah, kalau kita itu banyak loh perjanjian dengan Allah. Satu di antara yang paling utama perjanjian kita apa? Bahwa kita ini di alam ruh dulu dijanji sama Allah untuk alastu birabbikum. Kamu mau tak janji sama aku, kata Allah. Apa janjinya? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kamu akan menuhankan aku, kata Allah. Mau? Sebelum di alam arham itu, sebelum ke rahim ibu itu, masih di alam arwah. Di alam ruh, kita itu punya mitsaqun ghalidha. Mitsaqun ghalidha. Perjanjian yang kukuh dengan Allah. Yaitu tadi. Untuk mentauhidkan, menuhankan Allah semata yang Maha Esa. Kita semua menjawab syahid bala syahidna. Lalu mereka semua para roh itu menjawab bala syahidna. Sungguh kami bersaksi, sungguh kami berjanji juga. Gitu. Nah, apakah itu dituruti, ditepati? Nah, ini kalau nanti sampai melanggar janji sama Allah, karena kita punya perjanjian dengan Allah. Sementara orang Bani Israel waktu itu, karena wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qaulihim qulubuna ghulfun, mereka mengatakan membunuh nabi, mereka mengatakan hatinya tertutup, tidak mau menerima kebenaran, ya, membunuh. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi sebenarnya Allah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka dan tidaklah beriman di antara mereka kecuali sedikit saja. Itu loh. Sekarang kita diskusi ya. Ada apa dengan para rasul itu kok selalu didustakan umat itu? Ada apa? Ada apa? Di sini disebut wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Pertama, sebenarnya ada apa? Kenapa kok umat dari periode Nabi ke-1 ke periode Nabi yang selanjutnya kok mesti nentang itu loh, kenapa? Kok pasti setiap Nabi itu datang di musuh itu, kenapa? Silahkan kita ngomong. Ayo, menurut sampean, kenapa? Saya sudah sering nyampaikan ini, maka ini untuk reminding lagi. Untuk reminder, untuk murojaah, rewind. Ayo silakan. Kenapa sih menurut sampean para nabi, para rasul itu kok ditentang, dimusuhi itu kenapa? Enggak, ada yang bicara. Nih, izin Gus. Silakan. Karena ajaran beliau itu berlawanan dengan nafsu manusia kebanyakan, Gus. Satu di antaranya. Oke. Pak Jo menyoroti dari sisi tidak cocok dengan karihan nafs, tidak cocok dengan nafsu manusia. Oke, ada lagi? Silakan tadi siapa? Mas Abid atau siapa tadi yang nyalain mikrofon tadi? Silakan. Tadi itu kesan bersama, Gus, bertentangan dengan adat budaya dan keinginannya mereka, Gus. Bertentangan dengan adat atau tradisi. Oke, ya dua. Apa lagi? Izin Gus, Silakan. Nabi Rasul itu berasal dari golongan yang rendah, punten. Pribadi atau profil dari para nabi itu rata-rata dari kaum Ardalun, dari wong cilik. Oke. 3. Apalagi? Silakan. Nanti kemudian kita tarik ke kita.
Silakan. Mas Sorikin mau berpendapat dari Nganjuk? Atau Mbak Yulia Spaku dari Kalimantan? Tidak umum, Gus. Umum. Apa? Tidak umum. Karena tidak umum. Anti mainstream. Oke. 4. Mas Sorikin apa? Setan ditangguhkan sampai hari kiamat, Gus. Apa? Karena setan sudah di. Oh, karena ada setan. Oke. 5. Apa lagi? Ayo. Monggo. Izin, Gus. Pak Baksul, silakan. Menghabisi mata pencariannya sehari-hari. Oke. Menghabisi mata pencahariannya para tokoh. Oke. 6. Apa lagi? Izin Gus, karena selalu bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Karena selalu bertentangan dengan peraturan tadi disebut oleh Mas Abid sebagai tradisi atau adat. Oke, Mbak Tri. Siapa lagi? Silakan. Siapa aja boleh. Dari Cilacap, ada yang mau sampaikan? Izin, Gus. Silakan, Banjarnegara. Tito Rasul tidak seperti Tito manusia pada umumnya. Maksudnya tidak diketahui. Oke. Status kenabian itu nggak tampak. Titelnya juga nggak tampak. Beda kalau pejabat itu ada tanda pangkat. Rasul Nabi nggak ada. Oke, 7. Banyak ini. Apalagi? Umatnya diambil, Gus. Apa? Khawatir umatnya yang udah ikut mereka itu ikut kepada yang memberikan ke-8. Khawatir persaingan karena sawahnya diambil. Ini antar sesama pedagang dilarang saling mendahului gitu tak? Oke. 9. Karena tidak enak, Gus. Karena Apa Mbak dibatasi. Lili? Apa Mbak Lili? Karena tidak enak. Ajarannya tidak enak, apapun apa-apa dibatasi. Oh, Maka karena dibatasi, ajarannya dibatasi. ajarannya ndak enak. Sampean kok bisa merasakan Mbak Lili? Oh, nggak ketemu Nabi. Karena yang diajarkan yang tidak enak, yang tidak enak. Lah iya, Wong sampean lo ndak pernah ketemu Nabi, kok bisa merasakan ndak enak? Dari mana tahu itu ndak enak? Dari ajarannya, Gus. Ajarannya Nabi. Ya. Ya, enak-enak tidur, suruh bangun tahajud, enak-enak puas, enak-enak makan, suruh puasa, kan seperti itu. Tapi ajarannya Nabi itu di ceramah-ceramah itu enak-enak tuh. Itu ajaran yang menakutkan. Pola pertamanya. Yang kelima, faktor tokoh pembesar. Quran juga yang menyatakan setiap Nabi Rasul datang itu pasti ada dibangkitkan di negeri itu atau di komunitas itu para al-mala'u apa kabairo. Apa kabairo itu? Para pembesar negeri atau pembesar kaum, pembesar komunitas, pembesar desa itu. Yang tadi itu ada beberapa faktor. 1, khawatir merasa tersaingi. 2, nanti ceruknya, penghasilannya itu kurangi. Gitu kan. Lah kalau ada yang mau dibayar, kalau dia minta dibayar kan ya nanti khawatir kalau yang nggak minta bayaran itu laku. Ada jelas di dalam surat Yasin 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikutilah orang yang tidak minta padamu, itulah yang mendapatkan petunjuk. Yang ke-6, faktor tanda pangkat tadi. Pejabat itu bisa pelantikannya ya jelas ada yang menyaksikan, tanggalnya jelas, disorot, difoto, di syuting,
tanda pangkatnya juga jelas, ada bintang, ada emblem, ada stempel. Nah, Nabi tidak ada siapa-siapa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat, dilantik, diresmikan di mana? Di Gua Hira. Siapa yang lihat? Tidak ada. Setelah dari Gua Hira apa ada jubah-jubah emblem Rasul? Tidak ada. Orang yang melihatnya, apalagi yang belum beriman, melihatnya Rasulullah SAW itu yang nggak ada perubahan apa-apa, fisik yang tidak ada, kok kemudian bercahaya, tidak ada. Nah, itu yang bikin kemudian samar dan sumir, tidak tahu. Menyatakan gitu. Apa pendapatmu? Jika aku diberi sesuatu yang bukti nyata kebenaran, tapi kamu itu fa'ummiyah, kamu disamarkan, dibutakan atas kebenaran itu, tidak lihat gitu. Anulzimukumuha, masa aku bisa memaksa kamu terhadap kebenaran itu? Sementara wa antum laha, kalian itu basicnya terhadap kebenaran itu karihun, tidak suka. Ya. Jadi tadi ada faktor tidak enak, ajaran tidak enak itu tadi. Ya memang begitu, karena awal sudah tidak suka dengan itu. Lalu kriteria, perbedaan kriteria tadi antara kriteria Allah dengan kriteria manusia. Kemudian juga tadi itu, beda antara memang nggak cocok dengan kebanyakan, anti mainstream ajaran seperti itu. Nah, beberapa faktor ini yang kemudian membuat kok selalu ditentang tadi musuhi. Ya, termasuk misalnya di ayat yang ke-156 itu, kekafirannya Bani Israel saat itu, Yahudi saat itu kan mereka, masa sih orang hamil tanpa suami itu masuk logisnya di mana? Sehingga akhirnya mereka menghina para nabi, para rasul. Gitu kan? Oke. Menghina sampai buhtanan qaulihim, buhtanan itu kan buhtanan di menghina Ibu Maryam sebagai zina, menghina Nabi Isa sebagai anak zina, anak haram. Dan itu tidak hanya Nabi Isa, ya, apalagi Nabi Isa yang lahir dari hal yang tidak normal di mata masyarakat. Yang normal dan itu aja tidak dituruti kok. Nabi Muhammad SAW itu kan tidak ada hal-hal yang di luar normal, tapi ya tetap dimusuhi, tetap dibenci, tetap dicaci maki. Nah, maka apa faktornya? Ini tadi beberapa yang sudah saya sampaikan dan yang saya sampaikan dalam slide ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Monggo. Silakan. Ya Pak, Bu Husnul mau bertanya Pak, monggo. Halo? Ya, punten Gus. Oh, kepencet. Oke. Ini sambil ngulek sambel ini mesti. Ada, silakan. Kalau nggak ada, berarti kita akhiri dan ngantuk bersama. Ada, silakan Pak Jo. Tingkat pertanyaannya, Gus. Bagaimana kita bisa menyelaraskan kalau tadi berlawanan dengan nafsu, kan? Biar nafsu kita itu berselaras dengan ajaran yang benar gitu, Gus. Dan sesuai dengan mainstream. Matur suwun. Oke, ada konsep yang bagus juga, ya. Saya ingin bagi aja lagi juga, coba ya. Jadi bagaimana konsep itu adalah begini. Nah, ini kita sambil gambar-gambar ya. Ini pertama adalah konsep itu gini nanti bentuknya itu ya.
Jadi ada satu proses yang harusnya memang kita tambahi ya di sini itu. Jadi pertama adalah dipaksa. Kemudian terpaksa. Ya, terpaksa. Kemudian terbiasa. Kemudian bisa. Ya. Kemudian luar biasa. Nah, ini sudah saya bagi, sudah kelihatan ya? Oh, belum ya? Nih. Jadi ini harus kita biasakan seperti ini, Pak Jo. Mempercayai Nabi Rasul itu memang sesuatu yang nggak gampang. Nggak gampang ya. Seperti ini kita konsepnya memang. Jadi bagaimana mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW itu Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis atau di Palestina dalam semalam, di saat belum ada transportasi canggih, baik pesawat, apalagi kendaraan kecepatan cahaya, itu apa yang bisa dilakukan? Ya kita memaksa diri. Sholat itu nggak enak, ya harus dipaksa, makanya ada sholat wajib. Puasa itu nggak enak, tadi saya bilang nggak enak tadi. Ya harus dipaksa dulu, ada kutiba alaikum siam, diwajibkan puasa. Sementara sholat kita memutar sesuatu yang sudah ditentukan waktunya, termasuk hukum wajibnya, dipaksa dulu. Dan saat kita ya terpaksa memang. Siapa sih yang mau sholat kalau nggak dipaksa? Nggak ada. Nanti setelah terpaksa, tingkatan selanjutnya insya Allah menjadi terbiasa kita dengan paksaan itu. Coba Pak, ya. Sampean kalau nggak dipaksa dengan berjilbab, ibu-ibu bertutup aurat, mau sama berjilbab? Saya mau tanya, ayo, jujur. Mau enggak? Nggak mau. Nggak mau. Nah itu. Kenapa enggak mau? Panas. Semu, apalagi keluar KPG, ayo coba dikeluarkan semua. Keluarkan. Ayo, apalagi ribet, nggak modis, apalagi. Jadi kalau misalnya, oh sekarang aturan berjilbab dinasakh, dihapus, emang kira-kira pakai gimana? Kadang itu baru sampai di terbiasa kita. Menerima para Nabi Rasul juga begitu. Banyak loh Pak Jo, dari para sahabat dulu yang tidak cocok dengan keputusan Rasulullah Muhammad SAW itu dalam banyak hal. Ya termasuk misalnya dalam setelah peperangan, kemudian bagaimana membagi ghanimah, perampasan perang, atau kemudian dalam hal bagaimana memperlakukan tawanan, banyak termasuk dalam hal perempuan, hukum-hukum perempuan ya, baik dalam hal waris, dalam hal pernikahan, itu banyak. Tapi para sahabat dimulai dengan dipaksa, lalu memaksa diri, lalu terbiasa. Setelah itu udah bisa memahami itu ada manfaatnya. Nah, ketika dia sudah bisa memahami itu ada manfaatnya, bahwa bertutup aurat itu bukan hanya sekedar wajib, tapi di dalamnya ada menjaga kehormatan, di dalamnya ada menjaga keamanan, maka dia akan melaksanakannya itu dengan apa? Dengan kesadaran dan cinta. Sholat juga begitu, awalnya dipaksa, terbiasa, lalu sudah biasa lah pokoknya sholat, tapi kemudian bisa memahami. Dan yang lebih utama setelah itu menjadi luar biasa adalah ketika dia bisa mendapatkan ada kebutuhan untuk sholat, rindu sama Allah, cinta sama Allah, ya itu sudah gitu. Termasuk terhadap Rasul, sampai Rasul yang sudah mengajarkan hal-hal tidak enak kayak gitu loh. Ada seorang yang mengatakan ana uhibbukah la uhibbukah, aku mencintai sungguh ya. Padahal ya Rasul yang dimaksud itu ya Rasul yang membawa ajaran yang tidak enak tadi itu. Gitu.
Saya rasa itu. Jelas ya? Oke. Oke, jelas Gus. Matur suwun. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Saya tidak mungkin ngantuk lagi karena ada larangan tidur setelah subuh. Jadi ya harus jalan sudah kalau kayak gini. Ngantuk itu tadi bolehnya itu. Saya dilarang sama sampean. Gimana kalian ini? Ya, oke. Saya tidak boleh ngantuk. Ini sudah harus tandang gawe istilahnya. Kan? Nanti mau ngecek apa untuk persiapan mau touring ini. Touring Jawa Sumatera lagi nih. Punggung ini harus siap. Bismillah. Saya semangat ya, dulu-dulu semua. Menjalani sisa hidup ini untuk benar-benar rakus dan tamak terhadap ampunan dan ridhonya Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga Allah merahmati kita semua dengan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, diselamatkan dari serangan dajjal, berikan kita ampunan dan ridhonya, serta diselamatkan dunia akhirat kita ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma atina fi ma hadaita wa afina fi ma lana fi man tawalait wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait fa inna tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa daf'na ma jina fi khairin. Rabbana najina wa min asabina. Rabbana wa la taj'alna min Rabbana ma nafaktubna ma syahidina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana ij'alna muslimina laka wa mujahidina laka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana afrigh lana sabran wa sabiqa wa Allahumma fa'alna bi wasma wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadil anta wa Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma lak